Ya, yang pertama adalah kita akan menambahkan di dalam file pelanggan titik PHP-nya di sini. Ya, di samping nomor handphone, kita tambahkan satu buah tabel header, yaitu action. Kemudian kalau kita lihat di sini nanti perubahannya, ditambahkan satu buah kolom lagi, yaitu action. Nanti di sini ada link untuk mengubah dan menghapus. Ya, bisa juga pakai tombol ya untuk mengubah atau menghapus. Ya, bentuknya tombol ya. Nah, pertama kita akan bahas mengenai ubah data terlebih dahulu. Lalu di dalam tabel datanya kita akan tambahkan satu buah link di ini, ya tab A. Kemudian linknya ini akan mengarah ke halaman page sama dengan pelanggan. Saya cek dulu tulisan pelanggannya. Saya copy ini aja. Page sama dengan pelanggan, kemudian saya copy aja semua ya, linknya ini. Page sama dengan pelanggan dan ACT sama dengan ubah. Nah, perhatikan di bagian ACT-nya ini atau action-nya. Kita lihat action yang kita buat sebelumnya ada tambah, case tambah, kemudian kalau ubahnya itu, nah ini, case ubah. Berarti kita akan arahkan nanti ke bagian ubahnya ini. Nah, tulisan ubah yang saya buat di sini huruf U-nya besar, gitu ya. Jadi disesuaikan nanti bagi yang mempraktekannya. Nah, jadi di sini dia akan mengarah ke halaman pelanggan dan masuk ke dalam bagian action ubah. Ya. Kemudian tombolnya ini nanti tergantung selera masing-masing. Ya, di sini untuk ikonnya ya. Oke, ikonnya di sini edit. Ikonnya edit, kemudian kalau kita lihat dulu desainnya, saya reload. Nah, seperti ini. Ini link edit. Nah, ini kalau dalam bentuk tombol ya. Tapi kalau kalian mau buat seperti di modul, ini dia transparan, hanya ikonnya aja. Ya, berarti kita hapus bagian kelas buttonnya. Ya, saya reload. Nah, perhatikan nanti ya biru-birunya ini akan hilang. Nah, seperti ini jadinya. Ya, bebas ya. Kalau kalian mau bentuknya dalam bentuk tombol, ya silakan. Nanti ya bedanya hanya di bagian kelas buttonnya aja. Ya, kalau sebelumnya di bagian tambah data itu atau di bagian link yang di atas ya, yang di sini dia ada menggunakan class button, jadi bentuknya seperti button yang ini, yang tambahnya ini. Nah, sedangkan di sini ya kita nggak pakai class button, jadi tampilannya transparan, langsung ikonnya aja. Nah, kemudian kalau diklik, dia akan mengarah ke, kita arahkan ya, kalau diklik dia akan mengarah ke ACT ubah dan kita akan tambahkan parameter ID di sini dan ID sama dengan, karena kalau mau merubah data dia akan dilaksanakan satu ya per data ya. Lalu saya ambil ID pelanggan yang ada di atasnya ini. Ini perintah untuk mengambil ID dari tabelnya. Oke, saya paste di sini. ID sama dengan saya paste. PHP itu data ID pelanggan. Nah, kalau ini kita sudah paste, lalu saya save. Nanti kalau kita klik di sini, saya reload dulu. Nah, saya klik di sini, maka dia akan mengarah ke halaman baru. Ya, perhatikan di bagian URL-nya ini, localhost web2 app. Nah, tanda tanya pagi sama dengan pelanggan, dia akan masuk ke halaman pelanggan, dan ACT sama dengan ubah, masuk ke bagian ubah, lalu dan ID sama dengan PL001. Ya, artinya nanti ini parameter ID yang akan kita gunakan untuk merubah data siapa. Ya, jadi kalau yang dipilih adalah ID 001, PL001, maka nanti parameternya seperti itu. Nah, misalnya contoh yang lain, saya pilih PL004 nih, namanya Susi. Saya klik.
ubahnya. Nah, parameter yang terbentuk di sini adalah ID-nya sama dengan PL004. Nah, jadi ini yang kita gunakan untuk merubah datanya, parameternya ya. Ubah data berdasarkan ID yang ada di sini, nanti seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan desain formnya, desain form ubah datanya. Ini kan udah masuk ke halaman baru ya. Nah, untuk desainnya kurang lebih kan sama ya, kurang lebih hampir sama seperti yang ada di tambah data. Kalau kita lihat modulnya ini, ya ini saya skip dulu ya bagian untuk kodenya ini nanti aja. Nah, di bagian formnya ini, nah tampilannya kan hampir sama ya, hanya bedanya di sini tulisannya form ubah data pelanggan. Kalau kemarin kan tambah data pelanggan. Dan di bagian tombolnya di sini save record, kalau kemarin itu create new record, kalau di bagian tambah data. Nah, jadi kita bisa copy aja nanti biar mempercepat kerja kita. Saya copy dari sini, isi di dalam case tambah ya. Isi di dalam case tambah, saya copy sampai ke bawahnya. Perintahnya nanti aja, sampai di sini aja dulu. Sampai penutup PHP, pembuka PHP. Artinya desain dari formnya saya copy, ya ada juga panelnya, ya mulai dari kalau di sini tanda tanya, kemudian tanda lebih besarnya, kemudian atau penutup PHP ya, sampai pembuka PHP. Ya ini aja dulu yang saya copy. Kemudian saya paste di bagian ini. Saya hapus pagar kodenya, kemudian saya paste. Setelah saya paste di bagian case ubah, kita coba saya simpan dulu, saya reload halaman ubahnya. Oke, tampilan seperti ini. Jadi kalau diklik, ya saya back kembali. Nah, diklik link ubahnya, dia masuk ke halaman ubah data, ya sama kan? Page pelanggan dan ACP sama dengan ubah. Ya. Nah, tinggal kita edit lah sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, di sini halaman ubah data, berarti kita ganti tambah datanya ini. Nah, di sini berarti menjadi ubah data pelanggan. Lalu di bagian lagi tombolnya dulu. Tombolnya bukan create new record, tapi save record. Saya simpan gambarnya, misalnya disket tadi ya. Untuk gambar disket itu, nah ini gambar disket, ya umumnya kalau simpan data seperti itu floppy. Nah, ini floppy disk, bisa ada di modulnya floppy disk. Kalau mau samakan, ya silakan gitu. Floppy saya reload dulu, kita lihat dulu perubahannya. Nah, jadi ubah data pelanggan dan di sini tombolnya save record dan ikonnya adalah gambar disket. Kemudian kita lihat, saya back dari data pelanggannya, kalau diklik link edit, ya masuklah dia ke halaman ubah data pelanggan. Nah, selanjutnya adalah kita akan tampilkan datanya. Siapa yang dirubah, data siapa nih yang dirubah, yang mau dirubah. Misalnya kita pilih yang PL001. Ketika diklik, maka nanti ID-nya namanya PL001, ID-nya namanya Susanti, alamatnya Jalan Karya Kasih, bla bla bla, nomor handphonenya sekian-sekian. Itu akan ditampilkan di sini terlebih dahulu. Nah, nanti baru kita rubah apa yang mau kita rubah. Kalau statusnya kosong seperti ini kan kita nggak mungkin kita hafal nih. Oh, ID dia tadi sekian ya, nama dia si ini, alamatnya di sana gitu, nomor handphonenya ini gitu. Nah, nggak mungkin kita ingat, jadi kita tampilkan dulu datanya. Nah, itulah masuk ke bagian ini dia. Di sini ada di bawah case ubah nanti ada sedikit script PHP, script untuk mengambil data berdasarkan ID yang kita pilih tadi. Kita akan coba buat yang ini. Kita tambahkan di bagian ini di bawah case ubah.
Ada variabel ID, kita bentuk variabel baru. ID sama dengan, kita ambil nilai dari get nilai dari variabel ID-nya. Kemudian ada kita buat query, saya samakan aja di sini nama variabelnya SQL. Nah, di dalamnya ada query untuk mengambil data berdasarkan ID pelanggannya. Berarti kita buat variabel SQL, struktur query limit, jadi bebas ya untuk nama variabel ini. Di dalamnya ada query, yaitu untuk mengambil data, memilih data, select bintang, from tabel pelanggan, where. Nah, di sini berdasarkan ID pelanggan, ya berdasarkan field ID pelanggan, siapa nih ID-nya, ID berapa yang mau kita ambil gitu. Dan kita udah punya tadi, yaitu ini $getID, ini berarti mengambil data dari parameter ID yang kita kirimkan tadi di URL. Nah, ini. Di URL kita bentuk tadi variabel parameter ID. Nah, inilah yang dimaksudkan dari pembentukan tadi $getID. Ya, berarti dia akan mengambil nilai dalam parameter ID di sini. Nah, kalau statusnya di sini sama dengan PL001, berarti ID ini akan menyimpan nilai PL001, ya, tergantung dari data yang kita pilih tadi. Ya. Nah, ini berarti di sini statusnya dia menyimpan PL001. Kalau PL001 yang dipilih. Ya. Lalu kita pilih datanya berdasarkan ID yang dipilih tadi. Nah, selanjutnya ada result, hasil, variabel hasil sama dengan kita jalankan query-nya, MySQL query. Kemudian $ di sini SQL ya. Kita jalankan SQL-nya. Nah, selanjutnya baru kita ambil nama parameternya. Di sini ada data. Data sama dengan MySQL fetch array. Berarti di sini dia akan mengambil atau menampung ya, menampung sementara datanya dalam bentuk array dan namanya adalah $data, variabel data. Variabel data akan menyimpan array, menyimpan data dari ini, result ini. Ya, result ini dia menjalankan SQL yang di atasnya, ya begitu ya. Kemudian ada kita bentuk variabel nama, misalnya untuk menampung namanya. Samakan yang nama ya, nama, alamat, dan nomor HP. Oke, saya samakan aja. Di situ ada nama, kemudian alamat, dan nomor HP. Jadi dibuat no underscore HP ya. Sama dengan $data. No underscore HP. Atau bisa juga dilihat ini di bagian atas untuk menampilkan data kemarin ya, no underscore HP samanya. Ini field yang ada di dalam tabel pelanggan. ID underscore pelanggan, nama, alamat, no HP. Nah, berarti variabel nama akan menampung namanya siapa, kan diambil nih, ambil data atau pilih data dari tabel pelanggan di mana ID-nya sekian-sekian. ID-nya sekian-sekian itu nanti namanya si ini, alamatnya di sana, nomor handphonenya sekian-sekian. Nah, baru selanjutnya kita akan tampilkan dia di dalam formnya. Ada txt ID, txt nama, dan seterusnya. Nah, di txt ID nanti kita akan rubah sedikit. Ya, placeholder-nya kita hapus. Atau boleh kalau mau pakai placeholder silakan. Kita tambahkan aja di sini kalau di modul biar sama yang maksudnya. Ini dibuat di
setelah kelas ya, kelas form control. Nah, placeholder-nya dihapus, tapi ini kalau kalian mau biarkan ya juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalau datanya kosong, ya dia ditampilkan ini. Nah, kemudian kita buatlah atau kita tambahkan satu atribut baru yaitu value. Value misalnya PHP, kemudian saya tab. Nah, di sini hijau untuk menampilkan variabel ID. Hijau $ID. Maka kalau berhasil akan ditampilkan nanti ID-nya, kemudian saya copy. Di nama pelanggan juga saya tambahkan value PHP hijau, tadi kita buat variabelnya nama, akan ditampilkan namanya yang diambil itu siapa. Nah, di dalam text area ini kita buat juga, tapi tanpa value ya, langsung PHP hijau buatnya antara pembuka dari text area dan penutup text area. Kemudian di dalam nomor handphone kita tambahkan lagi value nomor HP, no HP. Oke, kita udah tambahkan perintah untuk menampilkan datanya. Datanya ini berasal dari perintah yang kita buat tadi. Ini tadi kan PHP hijau nama, hijau alamat, hijau nomor HP. Tampilkan namanya, tampilkan alamatnya, tampilkan nomor HP-nya. Saya simpan, saya reload halamannya. Oke, nah tampillah datanya di sini. Oke, saya back. Misalnya kita mau ubah data si Susi. Data si Susi rupanya namanya bukan Susi aja, ada nama lengkapnya gitu.